Yohanes 7 ayat terakhir. Ayat terakhir berapa? Ayat 753 sampai dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Ini perikopnya adalah perikop adultery atau perempuan berzina. Nah, ini ada nih di ayatnya. Ini menurut Anda ini kitab suci kan? Betul? Iya, betul. Nah, kitab betul. suci. Boleh nggak kitab suci ditambahi atau dikurangi? Ya, tutup. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, mari kita buktikan sekarang. Baik, mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Oke ya. Kita cek di sini ya. Tunggu. Mari kita gedein di sini. Nah, ini. Oh ya. Kitab suci tidak boleh ditambahkan ya. Iya, sabar dulu. Sabar. Iya, sabar dulu. Ya, ini aku bacain dulu, sabar ya. Sabar ya. Baca. Sabar. Oke. Ini ya, kita baca di sini. Hoti propetes ektes Galileas ok egeretai. Setelah egeretai ini Yohanes berapa? Yohanes 7:52. Harusnya setelah 52 berapa, Fer? 53 kan? Yohanes 7:52. Setelah 52 berapa harusnya? 52 ya 53. 53. Ternyata di sini setelah egeretai, di sini palin autois, dengerin, dengerin, aun autois elalesen ya. Palin ini ternyata Yohanes 8 ayat 12. Di Kodeks Sinaiticus gak ada. Mari kita cek di Kodeks Vatikanus abad keempat ya. Di Kodeks Vatikanus halaman 1361 kita cek di sini. Halaman 1361. Nah. Oke ya, kita cek di Kodeks Tertua juga. Ternyata apa tertulis di sini? Di sini tertulis bahwasanya propetes ok egeretai. Setelah egeretai ini Yohanes 7:52. Yohanes 7:53-nya nggak ada. Tiba-tiba Yohanes 8. Bunyinya gimana? Yohanes 8 ayat berapa? Ayat 12. Palin on autois elalesen isos legon ego emi. Nah, ini Yohanes 8 12. Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 nggak ada juga. Tiba-tiba di Kodeks Bezai abad kelima, ya, nih ya, di Kodeks Bezai abad kelima, tunggu dulu, ini kenapa internetku ini? Oh ya. Siap-siap nanti saya uji logikanya ya. Kok uji logika? Ini kritik teks ini, kok uji logika? biar kita uji cara berpikirmu. Saya udah tangkap kok apa kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Kamu mengatakan bahwa Alkitab itu ditambahi padahal tidak ada di Kodeks Sinaiticus ataupun papirus. Enggak, kesimpulannya enggak ke situ. Tunggu dulu. Makanya dengerin dulu. Loh, gini aja. Gimana sih? Ya sabar gitu loh. Sabar dulu. Sabar. Tenangkan dulu gitu loh. Tenangkan dulu. Nah, ini. Iya, tenangkan dulu ya. Batasan kamu. Iya, sabar. Iya, oke, tenang ya. Sekarang tiba-tiba di Kodeks Bezai ini abad kelima, tiba-tiba di sini tertulis Yohanes 7:53 dan Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, ini pertanyaan saya, silakan dijawab. Pertanyaan saya adalah diambil dari manuskrip manakah? Ya, dengerin ya, diambil dari manuskrip manakah Yohanes 7:53 sampai dengan Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 yang dituliskan di Kodeks Bezai pada abad kelima ini? Tunjukkan manuskripnya, jawab. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 53 ada di bahasa Inggrisnya King James Version, karena itu menyerupai yang kayak gini nih loh, mau King James itu loh. Mana ada King James abad kelima, kucluk. King James itu abad berapa? Ini yang saya tanyakan. Dengerin, Fer. King James abad 16. Yang saya tanyakan itu pada abad kelima, Kodeks Bezai ini menambahkan Yohanes 7:53 dan ambil dari manuskrip mana? Paham nggak? Oke. Nah, di dalam Alkitab kan ada begitu banyak manuskrip. Jadi iya. Mungkin saja di manuskrip. Kok mungkin? Diskusi mungkin. Ya, adalah. Ya kan? Karena. Ya di mana? Ayo, oke, baik. Anda bilang ada. Tunjukkan di mana? Saya memang tidak bisa menunjukkan ya. Nggak bisa nunjukkan, gagal. Makanya jangan dikasih kesempatan saya bertanya, bahaya gitu loh. Ayo, The Truth bisa jawab nggak, The Truth? Dengerin, gantian, Fer, gantian. Udah, Fer. Lu diem dulu, Fer. Mungkin manusia yang lain. Udah, lu Fer, diem, Fer. The Truth bisa jawab nggak?
Hmm. Pertama begini, di sini bukan ahlinya dalam menerjemahkan besar. Nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab. Kesimpulannya bisa jawab nggak? Kesimpulannya. Salah. Oke, kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya adalah. Salah. Ya, oke, baik. Apa yang perlu diberikan? Kesimpulannya. Kita sekarang ke kesimpulan ya, the truth ya. Oke. Kesimpulannya the truth. Oke. Nggak ada yang disimpulkan. Sabar. Oh, berarti bisa jawab nggak? Saya nggak akan menyimpulkan. Saya tanya ke Anda. Anda bisa jawab nggak pertanyaan saya? Anda bisa jawab pertanyaan saya? Iya, aku nggak nyimpulkan. Ya udah, sekarang saya tanya. Anda bisa jawab pertanyaan saya? Ya saya jawabnya begitu. Gimana? Saya jawab, Anda belum bisa membuktikan apakah semua manuskrip memang tidak ada. Pertama itu. Loh, justru saya tanya. Anda tidak terjadi. Cuman framing doang. Ardiansyah. Framing doang. Kirain bisa jawab. Halo, gimana Fer? Oke, saya jawab. Saya tidak ahli tentang apa ya, tentang teks-teks itu. Makanya Iya, memang saya susah. bisa jawab. Bagus itu. Bagus, gitu dong. Nah, memang saya Ya, makanya kenapa Fer? Tunggu dulu. Tadi terbukti nggak bahwasanya saya bilang jangan kasih kesempatan saya bertanya, karena ketika saya bertanya sampai kiamat kurang 2 hari, catat sampai kiamat kurang 2 hari, jangankan Ferry, cucunya Ferry ketika dia nanti profesor, dia nggak akan pernah bisa jawab ini. Paham? Oh, ada yang banyak bisa menjawab. Cuma kebetulan saya tidak ahli. Halah. Ya udah, kalau nggak ahli diem. Memang iya, kamu Tapi saya mau tanya yang salah, Ardi. Tapi saya mau The truth ini bisa jawab nggak? Silakan Bang Billy. satu dalil dalam Al-Quran Allah SWT berfirman kepada Muhammad. Aduh, kemana-mana. Tinggal 1 menit kiamat, Anda tidak bisa menemukan. Enggak, mungkin Anda baru dalam dunia Anda dan anak cucumu juga. Ardi. Saya udah dulu saya. Ya, ini nama jin atau apa ya, setan ya. Kalau kita bilangnya sedim yang namanya Asmodeus. Ini dipakai oleh Salomo untuk menemukan benda untuk memotong batu-batuan yang bait suci, karena di dalam aturan Torah batu-batuan untuk membangun bait suci tidak boleh dipakai tempaan besi, nggak boleh dipukul oleh besi, nggak boleh. Jadi ada teknik khusus cara memotongnya. Nah, memotongnya itu memakai samir namanya, alat potongnya samir. Jadi seperti binatang kecil tapi dia tajam ya. Nah, samir ini dipakai Musa untuk membuat peralatan di miskan. Nah, kita lihat bagaimana Asmodeus ini yang tahu di mana samir itu berada. Nih kita lihat ya. Nih. Although Asmodeus was captured only for the purpose of getting the Shamir. Jadi Asmodeus ini ditangkap oleh Salomo, dipakai untuk mendapatkan Shamir, ya, untuk memotong batu-batuan yang ada di bait suci. Jadi ini baru satu, nanti ada Asmodeus, sama Baalzebul. Ada beberapa lagi demons lainnya atau jin-jin lainnya yang dipakai oleh Salomo untuk membangun bait suci ini, gitu. Jadi ini udah ada datanya ya, tuh.